Puji syukur ya Tuhan, pagi ini kami merayakan sukacita kami karena Engkau telah bangkit bagi kehidupan kami. Karena karyamu, penebusan dosamu telah sempurna dengan kebangkitanmu yang kami peringati dalam ibadah ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkata-katalah kepada kami, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman kami di dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia oleh Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 118 ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukanlah aku pintu gerbang kebenaran, tetapi aku hendak masuk ke dalamnya, kehendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk
ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-8 yang demikian bunyinya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia meletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan ia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan merayakan puncak dari masa-masa Prapaskah. Sudah kita siapkan sejak Rabu Abu hingga puncaknya pada saat ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian. Nah, tanpa Paskah barangkali kita tidak perlu datang ke gereja. Tanpa Paskah tidak ada kepastian bagi kita untuk sebuah keselamatan. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama pada saat ini untuk merayakan kemenangan itu, dan kita rayakan dalam bentuk perjamuan bersama-sama nanti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang bersama-sama kita dengarkan, baik bacaan pertama, kedua Mazmur, dan yang terakhir kita mendengarkan dari Injil Yohanes, mencoba membawa kita kepada sebuah dorongan bagi kita untuk bersama-sama sebagai jemaat di Kadim Beringin yang saat ini diwakili oleh Wonorejo dan Karanglo, untuk mencoba bangkit. Yang bangkit bukan hanya Kristus, tetapi kita juga bangkit untuk memikul bersama-sama tanggung jawab sebagai sebuah jemaat. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir bahwa itu tanggung jawabnya majelis, itu tanggung jawab pendeta, tanggung jawab komisi, tetapi apa gunanya Kristus dibangkitkan dari kematian kalau kita tidak bangkit dari iman kita untuk bersama-sama memikul tanggung jawab. Kita lihat dari firman ini. Yang pertama, Maria Magdalena secara mandiri, secara keinginan pribadi, petang masih minggu, petang masih gelap, datang. Tetapi dari jauh dia sudah melihat bahwa kubur telah terbuka. Dan dia melihat di dalam kubur itu tidak ada Tuhan Yesus. Saya berpikir ketika membaca ini, jarak berapa antara kuburan dengan Maria gitu. Karena kuburan itu dalam bentuk gua yang gelap, dan itu masih gelap. Dia tahu bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dia hanya melihat dari jauh kubur yang kosong. Karena dia hanya melihat dari jauh kubur yang kosong, kubur yang telah terbuka itu, lantas dia punya inisiatif menemui murid-murid yang lain. Petrus dan Yohanes yang di sini dikatakan murid yang lain, yang banyak
penafsir mengatakan bahwa itu kemungkinan si penulis dari kitab ini yaitu Yohanes secara spontan ketika dia mendengar berita dari Maria, secara spontan dia lari datang ke kuburan. Petrus lebih tua, Yohanes masih muda. Maka Yohanes datang lebih dulu sampai ke kuburan. Tetapi dia tidak berani masuk. Dia memang melihat pintu kubur telah terbuka dan kubur telah kosong, tapi tidak berani masuk. Tetapi ketika Petrus sudah datang dan Petrus masuk dan melihat bahwa kubur itu telah kosong, baru dia berani. Sehingga yang ketiga, dia datang menyaksikan sendiri. Kalau kita lihat Petrus secara detail melihat bahwa kain kafannya sudah di sini, kain peluh itu sudah di sini dan di sini, itu secara detail karena Petrus masuk. Yohanes kemudian datang masuk juga yang memberikan kesaksian kepada kita bahwa kubur memang benar-benar kosong dan Kristus telah bangkit. Nah, itu yang kita lihat dari firman ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita apa yang terjadi dan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan iman kita secara khusus, kita apakah Maria, kita apakah Yohanes, atau kita Petrus? Kalau kita ini Maria, maka kita melihat bahwa ini pergumulan jemaat dibikin sangat berat. Lawang mau betulin gendeng kok bocor atau gendeng pecah aja sudah sulit gitu. Kalau misalnya di sini, kita kan hanya melihat dari jauh, tidak mau mendekat, melihat dari jauh, dan tidak mau terlibat. Hanya memberitakan iki gendengnya bocor, banyune mlebu ning gereja. Nah itu kan hanya seperti itu. Atau kita seperti Yohanes, wah responnya luar biasa, datang lebih awal dari Petrus, tetapi ketika sudah sampai ragu-ragu, waduh, lamun gendenge sakmono, sing bocor akeh gek kudu nganggo wondo dan omdone dhuwur, iki piye iki? Padahal duit wis disetor neng beringin. Wah ini kan persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita kan adalah seperti ini gitu. Nah, atau kita seperti Petrus, kita lihat secara detail, wah ya nah, dari anggaran itu kita harus mengeluarkan sekian. Mari kita secara spontan, siapa yang bersedia, siapa yang mau, siapa yang bisa, tanpa harus menunggu sampai air masuk sampai ini. Nah ini kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Kita kadang-kadang hanya melihat beban itu begitu beratnya, sama seperti Maria. Karena melihat beban itu begitu beratnya, teriak-teriak kepada orang lain. Namun apakah kita juga akan seperti Petrus dan Yohanes? Nah ini ada beban, ada satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama-sama. Mari, Kristus telah bangkit. Kita bersama-sama bersatu untuk menyatakan kebangkitan itu. Nah ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Di beberapa waktu yang lalu ada diskusi yang ramai di grup WA pendeta GKJ masalah ibadah di Purwakarta yang dihentikan oleh Bupati, dan ketika setelah menghentikan itu dia joget-joget gitu. Nah ini persoalan yang terjadi. Apakah kita cukup memviralkan itu? Apakah kita juga tidak mau terlibat di dalam situasi-situasi yang semacam ini? Wah, yang penting kan itu tanggung jawab ini. Kita memviralkan itu nanti biarlah ada yang ngurusi. Kadang-kadang kita seperti Pontius Pilatus cuci tangan. Pokoknya kalau tidak menyangkut tentang kebutuhan kita ya sudahlah, biar orang lain yang tanggang, orang lain yang bekerja.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa gunanya kita bersama-sama memperingati sejak dari Rabu Abu sampai Paskah ini, melihat bagaimana penderitaan Tuhan bagi kehidupan kita semua, kalau kita hanya melihat dari jauh dan tidak mau terlibat. Kalau hanya kita mendekat dan tidak bisa melihat secara detail apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ponenten sing kawogan, tidak ada yang bertanggung jawab nanti, yang memikirkan. Nah, itulah yang terjadi ketika Yohanes melihat yang pertama. Tetapi ketika dia sudah melihat dengan sendiri bahwa kubur itu telah kosong, Kristus telah bangkit, dan itu mendorong bagi dia untuk bersaksi bersama-sama dengan yang lain, bersaksi bahwa Kristus telah bangkit. Dan dari kebangkitan itu menimbulkan sebuah refleksi yang dalam, sehingga dia menulis Injilnya bahwa apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ajaran dan bukan hanya Mesias untuk bangsa Yahudi, tetapi Mesias untuk semua orang. Itu refleksi dari Yohanes. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa, bukan hanya orang Yahudi, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu refleksi yang dalam dari Yohanes ketika dia melihat bahwa Kristus sudah bangkit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita senantiasa diingatkan dengan perjamuan bahwa Kristus telah bangkit, bahwa tubuh dan darah Kristus telah terbagi-bagi bagi kita semua dan bagi keselamatan saya dan saudara. Dan untuk itu maka keselamatan itu harus diwartakan di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, apakah kita hanya akan melihat ataukah kita mau ambil bagian di dalam pewartaan ini? Nah, oleh karena itu marilah bersama-sama, bukan hanya pejabat gerejawi, majelis, dan para komisi-komisi, tapi bersama-sama kita melihat dan memikul tanggung jawab itu, karena Kristus sudah memikul tanggung jawab dosa-dosa saya dan saudara, sehingga saya dan saudara boleh mendapatkan keselamatan. Kembali lagi, bersama-sama marilah kita memikul tanggung jawab, karena Kristus telah memikul tanggung jawab atas dosa-dosa kita, supaya saya dan saudara selamat. Amin. Kita bersama-sama memasuki saat teduh dan akan diiringi oleh pujian dari BPRJ Wonorejo. Pujian, menaikkan sembah.